10 alasan kenapa pion dikorbankan. Alasan yang pertama, pengembangan perwira dalam opening. Kita perhatikan pembukaan ini. E4, E5, D4, pion kali pion, C3, pion kali pion, gajah C4, pion kali pion, gajah kali pion. Putih kalah 2 pion, tapi memiliki pengembangan gajah C4 dan gajah B2. Sementara perwira hitam belum ada yang aktif. Pemain yang memiliki pengembangan perwira tentu memiliki inisiatif yang bagus dalam menyerang. Alasan yang kedua, membuka jalan bagi pion promosi jadi menteri. Perhatikan diagram berikut. Putih mengorbankan 2 pion demi meloloskan 1 pionnya jadi menteri. Pion B6, C kali pion, pion A6, pion kali pion, pion didorong, raja G5, pion C7, raja F6, promosi jadi menteri. Alasan yang ketiga, menciptakan pion bebas. Kita lihat diagram berikut, bagaimana putih korban pion untuk ciptakan pion bebas. Putih melakukan langkah yang sangat kuat, H5. Cara untuk menciptakan pion bebas. Raja A6. Jika pion ditukar, pion H6 akan jatuh. Putih melangkah G5. Membuat pion bebas di jalur H. Hitam H kali G5. Putih dorong pion. Raja pukul pion. Pion H7, benteng D8 mencegah pion jadi menteri, benteng pukul pion, hitam B5, pion ditukar, raja kali pion, benteng B7, sebuah langkah menang tempo dari putih, raja A6, benteng G7, rencana ke petak G8, hitam mencegah dengan benteng H8. Pada diagram ini, putih mengambil inisiatif serangan dengan mengorbankan 2 pionnya. Putih gajah G2, kuda kali kuda, pion kali kuda, gajah kali pion, rokade, hitam juga rokade, gajah G5, putih unggul inisiatif serangan, hitam E5, pion C5, putih mengorbankan pion untuk kedua kalinya, menteri kali pion, gajah kali kuda, pion kali gajah, kuda D5. Kita lihat di sini bagaimana keuntungan yang didapat putih setelah pengorbanan pion. Menteri dan perwiranya memiliki inisiatif serangan ke sayap raja hitam. Kita lihat struktur bangunan catur ini. Sekarang giliran hitam melangkah. Hitam dapat merusak struktur pion putih dengan pion C4. Pion D kali C4, hitam kali pion E4, kuda D2, gajah kali kuda, pion kali gajah. Dengan rusaknya struktur pion putih, hitam bisa memanfaatkan kelemahan pertahanan putih. Alasan yang keenam, membuka jalan bagi kuda menduduki petak strategis. Di sini putih mengorbankan pion E5, hitam pukul pion, putih dorong pion F5,
gajah F7, kuda E4. Putih berhasil menempatkan kudanya di petak strategis. Pada diagram ini, hitam memiliki dua benteng yang aktif, dan gajah A5 memiliki penguasaan diagonal yang bagus. Ketiganya berada dalam posisi menyerang. Tinggal gajah petak D7 yang belum aktif. Di sini hitam mengorbankan pion. Pion didorong, pion F kali E5, gajah F5. Sekarang gajah hitam memiliki rencana ke petak E4, terlibat dalam penyerangan. Kita juga bisa memainkan tempo dengan pengorbanan pion. E8, raja kali E8, raja E6. Putih memainkan tempo untuk mencapai hasil remis. Pengorbanan pion juga dilakukan karena kita ingin membuka ruang bagi benteng. Di sini putih mendorong B5, pion kali pion. Ruang bagi benteng di baris keempat terbuka. Alasan yang terakhir, pengorbanan pion karena kita ingin membongkar pertahanan raja. Putih dorong F5, ancaman pion ke F6. Hitam pukul pion F5, putih dorong pion H6, hitam G6, menteri E3, gajah E6, mencegah putih dorong pion E6, putih G4, pion kali pion, menteri F2, rencana menteri ke petak F6, pion F5, pion dipotong, gajah F7, kuda D4, kuda C6, benteng E1, menteri B6, kuda E6. Kita lihat pertahanan putih yang tadinya solid, sekarang mulai nampak kelemahannya karena pengorbanan pion. Oke, sekian dulu video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.